Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu pengajar dosen yang saya banggakan. Terima kasih sebelumnya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Pada kesempatan kali ini saya Fadil Arhan akan menyampaikan presentasi mengenai hubungan media terhadap publik. Langsung saja saya akan menjelaskan hubungan media ini terhadap publik di saat ini. Di dunia saat ini, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat dan mempengaruhi wacana masyarakat. Karena memang memahami rumitnya hubungan antara media dan publik itu sangatlah penting, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan masyarakat. Presentasi ini akan menggali teori-teori dasar hubungan media ke publik dan mengeksplorasi dampaknya terhadap opini publik, mengkaji strategi efektif untuk keterlibatannya kolaboratif. Saya akan langsung menjelaskan kekuatan media terhadap publik ini. Media mencakup landscape yang luas dan terus akan berkembang, termasuk media tradisional maupun modern. Tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio, serta semakin besarnya pengaruh media sosial, dan platform online. Seperti banyaknya sekarang, seperti website-website yang terkirim berbagai secara online. Berbagai saluran ini bertindak sebagai saluran informasi, membentuk pemahaman masyarakat tentang peristiwa, isu, dan trennya masyarakat. Media memainkan peran penting dalam menetapkan ganda, menyusun narasi, dan memengaruhi wacana publik. Sehingga pentingnya untuk memahami bagaimana media berdampak pada kehidupan kita sehari-hari dan membuat keputusan kita yang sebagai individu dan masyarakat. Di sini saya menjelaskan maksud dari penyebaran informasi. Media bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada individu tentang peristiwa terkini, kejadian lokal, peristiwa global, dan perkembangan pentingnya di berbagai bidang. Untuk berbagai opininya, kita bisa meliputkan media, perspektif editorial, dan opini berkontribusi dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu. Caranya media menyajikan informasi dapat memengaruhi cara individu memandang dan menanggapi berbagai topik. Yang terakhir, sosialisasi dan pengaruh budaya. Media membentuk norma budaya, nilai, dan perilaku sosial. Melalui hiburan, berita, dan periklanan, media memainkan peran penting dalam cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Saya langsung aja menjelaskan apa dampak media terhadap opini masyarakat. Pengaruh media terhadap opini tidak dapat disangkal. Cara informasi yang disajikan, yang diberikan, penyusunan narasi, dan penekanan pada aspek tertentu dapat secara signifikan membentuk cara individu memandang dan bereaksi terhadap peristiwa. Peran media dalam menetapkan agenda publik sangat penting, karena media menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian dan bagaimana isu tersebut didiskusikan. Kekuasaannya untuk memprioritaskan topik tertentu dapat berdampak besar pada wacana publik dan kebijakan yang pada akhirnya diambil. Saya langsung menjelaskan dari pertama, yaitu agenda penetapannya. Media menetapkan agenda dengan membentuk isu mana yang diliput dan bagaimana isu itu tersebut disajikan, mempengaruhi kesadaran masyarakat dan memprioritaskan topiknya tertentu. Saya langsung menjelaskan framing, pembingkaian. Media seringkali membingkai narasi untuk mempengaruhi pemahaman dan persepsi publik masyarakat. Menyajikan informasi dengan cara yang menekankan topik, aspek-aspek tertentu, dan berpotensi membiaskan opini publik. Ketiga, paparan media dapat memicukan pemikiran dan tanggapan individu. Media dapat mempengaruhi cara individu berpikir tentang isu-isu tertentu dengan mencantumkan aspek-aspek tertentu.
atau mengasosiasikan peristiwa dengan emosi ataupun opini tertentu. Yang terakhir, spiral keheningan, maksudnya itu ialah itu seperti teori yang menyatakan bahwa individu cenderung tidak mengungkapkan pendapatnya. Jika mereka yakin mereka itu ialah minoritas. Liputan media dapat memperkuat fenomena ini, memperkuat suara mayoritas dan membungkam perbedaan pendapat. Kita langsung menjelaskan maksud dari kolaborasi media dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Organisasi media dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat melalui kolaborasi dengan organisasi lokal, lembaga pemerintah, dan anggota masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menumbuhkan pemahaman bersama tentang tantangan, mendorong solusi, dan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah penting. Kolaborasi yang efektif antara media dan komunitas memerlukan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Media dapat memanfaatkan jangkauan dan sumber daya untuk memperkuat suara anggota masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan mendorong dialog dan diskusi. Di sini saya langsung menjelaskan bagaimana cara mereka mengkolaborasi dan mengatasinya, yaitu membutuhkan lokasi yang kebutuhannya dengan komunitas. Media dapat bersinggungan dengan organisasi lokal dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasikan isu-isu mendesak dan memahami kebutuhan unik berbagai komunitas. Yang kedua ialah dialog memfasilitasi. Media dapat menjadi tuan bagi balai kota, forum, dan diskusi online untuk mendorong dialog, menyebarkan gagasan, dan menghubungkan beragam suara mengenai isu-isu krisis. Yang ketiga adalah memperkuat suara komunitas. Media dapat memberikan platform kepada anggota komunitas, memberikan mereka kesempatan untuk berbagai pengalaman, perspektif, dan solusi. Yang terakhir ialah mempromosikan solusi. Media dapat menyoroti solusi inovatif, praktik terbaik, dan inisiatif kolaboratif yang diterapkan oleh organisasi, masyarakat, dan individu. Kita langsung menjelaskan di slide yang ke berapa ini? 6 ya. Saya akan menjelaskan strategi untuk keterlibatan media ke publik yang efektif. Maksudnya ialah membangun hubungan media publik ke publik yang kuat dan bertahan lama. Itu memerlukan keterlibatan strategis yang didasarkan pada saling pengertian, kepercayaan, dan transparansi. Transparansi itu maksudnya ialah kejujuran dalam mengambil suatu hal dan tidak ada yang diumpat-umpatkan. Strategi keterlibatan yang sukses melibatkan mendengarkan secara aktif, komunitas terbuka, dan komitmen untuk mewakili beragam perspektif. Media ini dapat mendorong keterlibatan dengan menerapkan pendekatan yang berfokus kepada komunitas, berpartisipasi dalam acara-acara lokal, dan bersikap responsif terhadap kekhawatiran dan kepentingan publik. Terlibat dalam beragam pendapat, bersikap transparan dalam proses editorial, dan mengakui potensi bias merupakan aspek penting dalam keterlibatan media etis dan efektif. Saya langsung menjelaskan strateginya dan langsung saya jelaskan keterangannya. Dengan strategi yang pertama ialah mendengarkan secara aktif. Dengan keterangannya maksudnya terlibat dengan masyarakat dengan cara aktif, mendengarkan keprihatinan, perspektif, dan cerita mereka. Di situ kita akan langsung menunjukkan minat yang tulus dalam memahami kebutuhan dan pengalaman mereka. Yang kedua strateginya ialah pelaporan transparan, yaitu bersikap transparan mengenai proses editorial, mengakui potensi bias, dan memberikan konteks informasi untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pelaporan. Yang ketiga strateginya ialah kemitraan komunitas. Keterangannya maksudnya saya akan menjelaskan mengembangkan kemitraan dengan organisasi lokal, kelompok masyarakat, dan individu untuk berkolaborasi dalam proyek.
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat suara yang beragam. Yang terakhir, keterlibatan digital strateginya dan keterangannya maksudnya ialah memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk berinteraksi dengan audiens ataupun masyarakat, menanggapi komentar dan pertanyaan serta mendorong dialog interaktif. Itu ialah strategi-strategi untuk keterlibatan media ke publik yang lebih efektif, yang secara efektif. Selanjutnya kita akan menjelaskan tantangan dan hambatan kolaborasi terhadap media ke publik. Meskipun terhadap potensi ini manfaatnya dari kolaborasi, menjalin hubungan media publik dapat menghadirkan tantangan dan hambatan. Pastinya akan menghadirkan tantangan dan hambatan, pasti ada. Hal ini mencakup ketidakpercayaan terhadap media, misinformasi dan bias media, dan terbatasnya sumber daya yang dapat menghambat keterlibatan dan kolaborasi yang efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen untuk membangun kepercayaan terhadap media ke publik, mendorong literasi media, mendorong dialog terbuka, dan berinvestasi pada sumber daya yang mendukung inisiatif kolaboratif. Dengannya bekerja sama, organisasi media, tokoh masyarakat, dan individu dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan menjalin hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Hambatannya dan tantangannya mungkin harusnya membangun kepercayaan sangat penting untuk kolaborasi media ke publik yang efektif. Maka media harus berusaha untuk transparan, akuntabel, dan adil dalam pemberitaan mereka, memerangi misinformasi. Organisasi media dan individu harus waspada dalam memerangi misinformasi dan promosi informasi yang akurat, karena hal ini dapat mencakup pengecekan fakta, pemikiran kritis, dan peningkatan literasi media. Ini ialah mengenali keberagaman. Media harus berusaha untuk mewakili perspektif yang beragam dan terlibat dengan komunitas dari semua latar belakang. Hal ini dapat dilakukan dengan secara aktif, mencari suara-suara yang kurang terwakili dan memastikan liputan yang adil dan inklusif. Yang terakhir ialah mengatasi kendala sumber daya. Kolaborasi dapat menghambat oleh terbatasnya sumber daya. Media organisasi, masyarakat harus mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya yang bersedia dan mencari peluang perdanaan untuk mendukung inisiatif kolaboratif. Saya akan langsung menjelaskan terakhir, yaitu kesimpulannya terhadap membina masa depan yang bersama. Hubungan antara media dan publik bersifat dinamis dan kompleks, dibentuk oleh kemajuan teknologi, norma-norma sosial yang berkembang, dan arus informasi yang terus-menerus. Memahami hubungan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, mendorong wacana publik yang terinformasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan menerapkan pendekatan kolaboratif, mendorong literasi media, mendorong dialog terbuka, kita dapat memperkuat jembatan antara media ke publik, menciptakan masa depan bersama, di mana informasi memberdayakan komunitas berkembang dan suara didengar. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya jelaskan tersebut. Mohon maaf jika ada pengurangan kata-kata yang saya ucapkan atau kekurangan dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fadil Arhan, izin untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.